Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Babul awamili. Utawi iki bab nerangno pira-pira amil. Amil ad-dakhilati kang mlebu apa ikilah awamil. Ad-dakhilati menjadi naat dari mudhof ilaih al-awamil. Al-awamil itu jamak yang ghairi akil. Jamak yang ghairi akil hukumnya mufrad muannas. Alal mubtada'i ngatasi mubtada wal khabari lan khabar. Wa hiya utawi ikilah al-awamil. Wa hiya ini menjadi mubtada. Berarti kalau mubtada ini rafa ya, rafa'nya memakai apa? Ya jangan ditanya i'rabnya itu apa. Wong itu ya itu loh mubtada itu kan rofa, isim yang dibaca rafa, sedangkan itu ya. Lah ini iya kan, bolak-balik saya tegaskan. Itu kan adalah termasuk apa? Harokatul bina itu. Bukan harokatul i'rab, itu harokatul bina. Jadi doma tidak menunjukkan itu rafa, fathah itu tidak apa fathah itu nasab dan seterusnya. Ya, itu harokatul bina. Ya. Jadi kana ikul kana. Kayak kana, loh kana itu kan menjadi khobar. Lafat kana itu menjadi khobarnya wahia. Loh khobar itu kan dibaca rafa. Lah itu mana? Kana gak kanu kan? Ya itu kan wilayahnya hikayah. Jadi hikayah itu yang dimaksud lafate. Kalau yang dimaksud lafatnya berarti itu adalah tidak bisa dalam jangkauan i'rab, i'rab yang secara lafzi. Itu ranahnya ranah hikayah. Karena hikayah itu dihukumi isim, bukan maknanya. Kalau maknanya kana kan fi'il, kana ono, ya itu yang dihukumi isim. Kalau seperti itu berarti itu ranahnya hikayah. Wa akhawatuha lan piro-piro lafat sing madani kana. Wa akhawatuha ya wawunya itu atof kepada kana itu. Kana itu kan mahalnya mahal rofa kan. Jadi atof kepada kana berarti kan. Wa inna lan inna wa akhawatuha lan piro-piro lafat sing madani inna ini kabeh isim sing diwaca rofa. Wa dzanna lan dzanna wa akhawatuha. Fa amma kana mongko anapun utawi kana wa akhawatuha lan piro-piro lafat sing madani kana ya fa innaha menjadi khobar dan jawabnya amma ya. Mongko iku sak temene kana wa akhawatuha tarfa'u iku ngrafa'no apa kana wa akhawatuha alisma ing isim wa tansibulan nasabna apa kana wa akhawatuha al khabar ing khabar. Kalau kana wa akhawatuha amalnya itu apa? Merafakkan isim dan menasabkan isim. Asalnya susunan mubtada khabar zaitun qaimun. Nah, kemasukan kana akhirnya tadi kana zaitun qaiman ora zaitun qaimun. Asalnya khabare mubtada zaitun qaimun. Qaimun asalnya khabare mubtada. Kemasukan kana bukan menjadi khobarnya mubtada lagi tapi menjadi khobarnya kana. Wa ya utawi kana wa akhwatuha iku kana. Wa amsalan amsa iki i'rab hikayah kabeh iki wa asbalan asbaha wa adhalan adha wa dhallalan dhalla wa batalan bata wa saralan sara wa laisalan laisa wa mazalalan mazala wa mang fakkalan mang ing fakka wa ma fatihalan ma fatiha wa ma barihalan ma bariha wa ma damalan ma dama. Empat tadi mulai mazala, mang fakka, ma fatiha, ma bariha. Itu harus kedahuluan nafi, syarat dia bisa amal, tarfaul isma wa tansibul khobar itu harus kedahuluan nafi. Kalau madama dia harus kedahuluan ma masdariyah ma dzarfiyah. Ya. Kalau madama itu harus kedahuluan ma masdariyah ma dzarfiyah itu harus hafal syaratnya tadi 4. Mulai mazala, mangfaka, mafatia, mabariha itu harus kedahuluan nafi, bisa amal. Wamalan lafat, ya wamalan perkara, wamalan lafat, ya tasrofa. Kang katasrif opo kan rimo katasrif opo mamin hasanging kila hadil af'al. Dan lafat-lafat yang bisa ketasrif seperti fi'il-fi'il tadi. Iku nahwu kana wa yakunu kun. Artinya bisa. Fi'il mudhoreknya juga bisa beramal seperti madinya.
kun itu amarnya, wa asbaha yusbihu. Nah, asbaha, jadi mudhoreknya yusbihu. Nah. Terus bar asbaha apa? Takulu ngucap sira kana zaitun qaiman ya toh. Asale kan zaitun qaimun sadurunge ana kana. Mulane iki kana iki wa akhwatuha dzonna ya inna iki jenenge ambil nawasih. Ambil sing rusak susunan mubtada khobar. Walaisa lan ora ana sapa amrun iku syahison. Asale amrun syahisun. Nah, terus ketemu laisa, jadi syahison, jadi khobarnya laisa syahison. Bukan khobarnya mubtada lagi tapi khobarnya laisa. Syahison iku hadir. Wa malan contoh asbah kang nyurupani apa madzalika ing mengkono hadzil amtsilah. Wa amma inna anapun utawi inna wa akhawatuha. Karena ini inna itu menjadi mubtada, wa akhawatuha ataf di wa inna itu ya. Wa akhawatuha lan pira-pira lafaz sing madani inna fa innaha mongko jawabe amma. Fa inna mongko iku sak temene inna wa akhawatu tansibu iku nasabna apa inna wa akhawatu alisma ing isim wa tarfaulan ngrafa'na apa inna wa akhawatu al khabar ing khabar sawalike. Dadi sawalike antarane inna karo kana sawalike nek inna sing nasab iku isime sing ngarep zaitun qaimun dadi ka inna zaidan qaimun walian karo kana ya eling-eling wa tarfaulan ngrafa'na apa ikilah inna wa akhwatu al khobar ing khobar wa ya utawi inna wa akhwatu iki inna anna lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla takulu ngucap sira asline susunane zaitun qaimun kemasukan inna dadi inna zaitan qaimun. Nah zaitan menjadi khobarnya apa zaitan menjadi isimnya inna qaimun menjadi khobarnya inna. Walaita amron menawa amr syahison iku hadir. Wa makna inna kalau laita itu adalah faedahnya untuk sesuatu sing sulit untuk hasil maksude, angel tercapai, angel tumibane nek nganggo laita itu. Wa makna inna wa anna utawi maknane inna lan anna iku li taukidi krana taukid untuk menguatkan kalam kalau inna itu. Asalnya zaitun qaimun. Susunane zaitun qaimun zait iku ngadeg. Bareng dikai inna sungguh cara-cara Jawane temenan zait ngadeg. Nah, itu namanya taukid. Walakin lan utawi lakin iku lil istidraki iku krana makna tuduh apa faedah istidrak nyusuli gunem. Jadi istidrak iku gampangane mendatangkan sesuatu untuk menghilangkan dugaan yang itu sebuah keniscayaan. Contohnya misalnya ana wong Zaid iku sugih. Keniscayaan sugih itu kan janjane nek sugih iku kudune loman ya toh. Sugih kan kudune loman dadak pelit. Terus akhirnya tak kai lakin bakhilun. Nah, nek sugih kan ya dermawan. Ya, tadi inna zaitan ghaniyun. Misalnya kan ngono aku contoh ngono. Sesungguhnya Zaid itu sugih, tapi lakin bakhilun, tapi Zaid itu bakhil. Makanya itu yang dinamakan istidrak itu mendatangkan sesuatu untuk menghilangkan dugaan yang itu sebuah keniscayaan. Utawa gampangane mendatangkan iku lho, lakin itu didatangkan untuk apa? Memiliki fungsi kanggo menafikan sesuatu sing dianggap ada. Mau sing dianggap ada, yaitu loman ternyata gak loman, atau mengadakan sesuatu yang dianggap tidak ada. Misalnya inna zaidan jahilun, sesungguhnya Zaid itu goblok. Nek wong goblok kan biasanya kan orang ahli ibadah, ya. Tapi akhirnya dikei istidrak, lakin abidun. Nah, ngono lho, paham ora? Nah, jadi mendatangkan sesuatu yang memiliki fungsi untuk menafikan sesuatu yang dianggap ada, atau sebaliknya itu mengadakan sesuatu yang dianggap tidak ada. Wa ka'anna lan ka'anna utawi ka'anna ngono ya.
utawi maknane ka'anna iku litashbihi karena tasbih menyerupakno ya ka'anna wah dadi ka'anna nyerupakno walaita utawi maknane laita iku litamanni wal ala utawi ta'ala iku litaroji taroji itu apa nuprih perkara sing disenengi mengharapkan sesuatu yang disenengi wa tawakku lan tawakku ya tawakku itu kuatir pada perkara yang tidak disenangi itu namanya tawakku. Faidait wa amma dzanantu ana penutawi dzanantu ya. Berarti ini terkib mubtada wa amma syarat sudah saya bolak-balik saya jelaskan ini berarti mubtada wa akhwatu halan pira-pira lafaz sing madani dzanantu. Fa inna mongko sak temene dzanantu wa akhwatu tansibu iku nasab napa dzanantu wa akhwatu al mubtada ing mubtada wal khabar lan khabar ala annahuma ing atase sak temene iki dzanna wa akhwatuha ya maf'ulan ala annahuma ing atase sak temene mubtada lan khabar ngono jeng mubtada lan khabar maf'ulani iku maf'ul karone laha kedua ikilah dzanna wa akhwatuha goleki kok pakai ganggu ngaji goleki kok Dzanna itu ngamalnya apa? Merafakkan mubtada dan menasobkan mubtada dan khobar. Dzanna itu amalnya itu menasobkan mubtada dan khobar. Asline susunane zaitun qaimun. Dikai dzanantu zaitan qaiman. Jadi ala annahuma ngono iku kaidahe gampangane kok ana kok tumiba sakwise ala wis pokoke diwaca fathah hamzah anna ya bukan dibaca inna tapi anna maf'ulani laha huruf jar kan aslinya kan huruf jar aslinya kan kasrah toh lagi kok fathah huruf jar di fathah ya wis pokoke kok kaidahe nek majrure huruf jar kok majruri rupa isim dhamir maka dia di fathah. Pokoknya huruf jar lam ya li ku lho. Kok kapan isim sing dijerno kok berubah dhamir maka dia harus di fathah. Lahu, laha, laki, laka. Nah selain isim dhamir dia di kasrah. Pokoknya di fathah iku nah anjan majrure iku rupa isim dhamir ngono gak usah bingung. Wa ya utawi dzanna wa akhwatuha iku dzanantu wa hasibtu wa qiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Takul ngucap sira dzanantu nyono ingsun zaitan ing zaid muntalikon ingkang budalan. Zaitan menjadi isimnya dzanna ya menjadi isimnya dzanna kok isimnya maf'ulnya dzanna sing pertama muntalikon menjadi maf'ulnya dzanna sing kedua. Ya bisa diingat itu ada sebuah catatan dari lafadz ro'a itu ya. Lafadz ro'a itu maknanya itu banyak ya. Jadi ro'a ya ru'yatan masdarnya ro'a itu ada 3 dong. Lah ro'a sing dulure dzanna sing amale kaya dzanna iku sing ro'a bimakna qalab ya bimakna yakin niku bimakna yakin bimakna alim tu atau bimakna dzanantu. Nah itu yang mempunyai maf'ul 2 ro'a itu misalnya ningali ro'a itu yakin ingsun ngiyakinake ingsun utawa nyono ingsun al haqqa ing perkara sing hak tak yakini muntasiron ingkang menang. Nah iku nek sing ro'a itu sing amale kaya dzanna sing apa jenenge duwe maf'ul loro sing memang di situ dia itu bimakna yakin ro'a sing bimakna yakin iku sing duwe maf'ul loro. Lah nek sing ro'a berarti ro'a yakin itu kan berarti melihat dengan secara hati keyakinannya melihat dengan secara keyakinannya. Kalau ro'a sing ro'a ya ru'yatan melihat tapi dengan cara apa? Penglihatan zahir atau basoriyah, penglihatan mata, maka itu muta'addi maf'ul 1.
Ro'a itu Zaidan ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Wis. Berarti maf'ulnya satu. Kalau ro'a yang bermakna melihat dengan secara mata, ya toh, ro'a itu ningali ingsun, ningali Zaidan ing Zaid, sudah wis. Itu kalau ro'a yang memang bermakna melihat dengan secara zahir, secara penglihatan mata. Ada yang ro'a yang bermakna mimpi. Ro'a yang bermakna mimpi, ya. Ada ro'a yang bermakna mimpi. Wa khiltu lan khiltu al hilala nyono ingsun al hilala ing hilal laihan ingkang apa pertela. Wa malan lafat wa malan contoh asbah kang nyerupani apa mazalika ing mengkono amsilah. Amsilatain. Mazukira min amsilatain. Babun na'ti utawi iki bab nerangno tentang naat. Sudah saya bolak-balik saya jelaskan ini bab tentang naat ya. Babun na'ti utawi iki kubab nerangno tentang naat. Ya, anak tu utawi naat, tabiun iku isim sing manut. Naat itu siapa sih? Naat itu apa? Naat itu isim yang mengikuti lil man'uti maring man'ut. Man'ut ya sing biasa saya terangkan praktek. Man'ut itu yang depan ya. Fi rafihi ing dalam rafae man'ut, mengikuti rafanya man'ut. Wa nasbi lan nasope man'ut wa khafdhi lan jere man'ut wa ta'rifihi lan ma'rifate man'ut wa tangkiri lan kiroi man'ut. Ya. Ini kalau memang dalam konteks naat hakiki ya. Naat hakiki. Takulu ngucap sira koma zaitun al-aqilu. Al-aqilu kang duweni akal sapa Zaid ini al-aqilu ini naat hakiki karena dia merafakan domir ya, domirnya man'ut ai huwa. Kan cocok. Zaitun isim ma'rifat. Jadi al-aqilu naat, zaitun namanya man'ut. Cocok i'rabe rofa. Ma'rifat zaitun ma'rifat isim ma'rifat. Al-aqilu ma'rifat ada alnya ya. Naatnya berupa isim sifat mengikuti wazan fa'ilun, aqilun. Wa raaitu lan ningali ingsun Zaidan ing Zaid al-aqilah ing sing duweni akal padha al-aqilah soalé Zaidan manutnya. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Wal ma'rifatu ta isim ma'rifat iki ya kudu hafal ngene iki. Khamsatu asya'i ku ana 5 pira-pira perkara. Isim ma'rifat ada 5. Nomor 1 al-ismul mudhmaru, nomor 1 isim al-mudhmaru. Nah, ini susunan idhofah al-mudhmaru kang disimpen. Apa ikilah isim atau yang disebut isim dhamir gitu ya. Al-mudmaru. Al-mudmaru ini al-ismul mudmaru ini ya susunan naat man'ut ya. Al-mudmaru itu susunan naat man'ut. Soal mudmarun itu adalah isim sifat. Kalau isim sifat itu kecurigaan kita itu mesti terkipnya ada di naat. Karena dia isim sifat. Mudmarun itu kan anut wazan muf'alun. Berarti itu adalah sangka madhi. Admaro yudmiru idmaron fahuwa mudmirun wa dzaka mudmarun. Ya, berarti al ismu rupane isim al mudmaru kang ya, kan ngono. Jadi al ismul mudmaru. Ya. Nahwu iku nahwu contone isim dhamir ana utawi ana. Ya. Nahwu iku nahwu ana sepadane lafat ana ngono jong. Lil mutakalimi krana tuduh mutakalim. Karena tuduh mutakalim. Lil mutakalimi karena tuduh mutakalim. Mutakalim ya aku ana saya wa anta lan anta wa anti lan anti wa wal ismu lan nomor loro al ismu. Wal ismu lan isim terus al-alamu kang alam. Itu aslinya kenapa al-alamu saya jadikan naat? Itu ulama itu khilaf. Oh, al-alamu ini kan bukan isim sifat kok dijadikan naatnya dari isim. Yo gampang toh, mudah toh.
Mudah kalau itu di takwil mustaq. Ai al mausumatu gitu ya. Ai al mausumatu kan syaratnya naat itu harus berupa isim sifat, sedangkan al alamu itu bukan berupa isim sifat. Dia itu jamid tapi ditakwil dengan mustaq. Al mausumatu bil alamiyati. Ya kan ngono. Al mausumatu bil alamiyati. Ditakwil kan berarti. Ada yang mengatakan al-alamu itu jangan terlalu dipaksakan dia menjadi naat. Lebih enaknya dia menjadi atof bayan saja. Atof bayan itu tanpa menggunakan perabot huruf. Atof itu kan ada dua, ada atof nasak, ada atof bayan. Kalau atof bayan itu tidak membutuhkan huruf, langsung al-alamu ya alam ngono. Ya. Jadi bedana naat man'ut dengan atof bayan itu sedikit saja. Jadi bedana naat man'ut dengan atof bayan itu satu saja. Kalau atof bayan enggak kudu isim sifat. Wes iku tok. Atof bayan kan enggak perlu ono perabot huruf e. Kalau atof nasak ada perabot huruf e. Wawu fa summa au am im itu ya. Tapi kalau atof bayan nggak usah, perbedaannya itu saja. Secara kaidah perbedaannya atof bayan dengan naat man'ut, kalau naat itu harus berupa isim sifat. Kalau atof bayan tidak harus. Al-alamu ini langsung jadi atof bayan. Ada itu yang menyimpulkan seperti itu. Wa makkatulan Makkah. Jadi zaitun iku nahu zaitun, zaid nama orang. Makkatu itu nama kota. Wal ismulan isim al mubhamu kang mubham. Itu juga susunan naat man'ut. Al ismu menjadi man'ut, al mubhamu ini menjadi naatnya karena dia berupa isim sifat. Abhama yubhimu ibhaman fahuwa mubhimun wa dzaka mubhamun. Paham yo? Iku nahu hadza wa hadhi wa haula. Isim mubham. Isim mubham itu kan isim sesuatu yang masih disamarkan, tidak jelas. Kok bisa dikatakan makrifat sih? Iya, koyok hadiyah, hadihi itu kan isim isyarah, masuk dalam tataran isim mubham. Kemakrifatane isim isyarah itu ya dengan musyar ilahnya itu. Dengan musyar ilahnya seperti isim mausul juga, isim mausul masuk dalam tataran mubham, isim mubham termasuk isim mausul itu ya masuk dalam cakupan isim mubham ini. Isim mausul itu kan isim ma'rifat, termasuk isim ma'rifat, tapi dia dimasukkan dalam kategori mubham. Sama dengan kategori isim misyarah dikategorikan dalam bentuk dalam isim mubham. Karena kemakrifatan isim isyarah itu dari musyar ilahnya. Kalau kemakrifatan isim mausul alladzi kan gak jelas toh, alladzi iso perkara iso wong. Lah kemakrifatannya itu di mana? Ya di selah dan aitnya itu. Jadi kemakrifatan alladzi allati alladzina itu kemakrifatane ning ndi? Iso sing dadekno makrifat iku lho ya selah dan aitnya itu. Wis penting apal kaidah iki. Al ismu lan isim wal ismu lan isim alladzi kang. Ya alladzi menjadi naat, sudah bolak-balik kaidahnya, kaidah yang sudah saya jelaskan. Fihi lo kan isim yang jatuh pada jadi isim mausul. Kalau kita menghadapi isim mausul kan kita harus langsung terpikirkan kalau isim mausul itu adalah membutuhkan silah dan aid. Silah itu pokoknya jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Berarti fihi ini kita harus paksakan dia menjadi jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang susunan tersebut adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Paham ya? Karena ini fihi iku tetap ing dalam ikilah isim al alifu tai alif wal lam lan lam. Jadi yang aslinya kapan jenenge isim mausul ya kok selai berupa dzaraf atau jar majrur, itu hakikatnya yang menjadi selah itu adalah muta'alaknya. Muta'alak yang dibuang. Ya, ai istaqarra ngono. Dadi alladzi istaqarra fihil alif wal lam. Istaqarra kang tetep kan ngono dadi.
Jadi semestinya yang menjadi selahnya alladzi itu adalah muta'alaknya ya, itu adalah muta'alaknya. Jadi dia itu allazi fihi itu menjadi selahnya ya, fihi akhirnya menjadi khobar muqaddam gitu kan. Terus nahu ar-rajulu wal gulamu. Nahu ar-rajuli ya. Nahwu ar-rajuli wal gulami. Contoh itu ada alnya itu kan dadi makrifat. Wa malan isim udhifa kang diidhofahna apa ma, disandarna apa ma ila wahidin maring suci min hadza kang saking iki rupane al arbaati papat. Ngono kena. Kan bolak-balik sudah saya terangkan tau. Pokoknya kapan ya jadi musyar ilahnya ini loh, lafadz yang setelah hadhihi kok apa? Kok di situ kok berupa isim makrifat, ada yang menggunakan al. Ya, ada yang makrifat misalnya hadhihi. Setelah hadhihi berupa al. Ini sudah pernah kejelasan yang pertama kali. Ya, maka ada yang menggunakan al. Ini kan al-arbaati menggunakan al. Ini menjadi badal. Bisa menjadi na'at. Ya, atau menjadi atof bayan. Kalau tanpa al, ini jadi khobar. Kalau tanpa al, ini jadi khobar. Jadi lafadz sing setelah hadhihi ya kok ning kono kok pokoknya setelah isim isyarah lah pokoknya kok setelah isim isyarah kok ini kok berupa isim nakirah. Jadi musar ilaih lah gampangane lah, musar ilaih ada yang langsung dari khobar kalau itu memang langsung jatuh setelah hadhi. Misalnya hadza kitabun, setelah hadza berupa isim kitabun, maka kitabun jak langsung otomatis jadi khobar. Hadza utawi iki iku kitabun, kita paham. Hadza babun kan ngono. Babun ai hadza babun itu utawi iki iku bab, paham. Pokoknya kapan isim isyarah kok setelahnya berupa isim nakirah, itu langsung isim nakirah tersebut jadi khobar dari isim isyarah tersebut. Ai hadza babun, paham. Lah nek setelahnya berupa isim ma'rifat dadi khobar. Padha hadza Muhammadun utawi iki iku Muhammad, atau hadza Zaidun utawi iki iku Zaidun Zaid. Tapi kok ada alnya tadi bisa menjadi atof bayan, bisa menjadi apa? Naat, bisa menjadi badal. Wa nakiratu ta isim nakirah iku kulusmin iku saben-saben isim syai'in kang umum apa iki la isim fi jinsi ing dalam jenis isim la yukhtasu ora ditertentokno bihi kelawan isim apa wahidun swiji duna akhara ora sing weneh. Jadi itu takrifnya isim nakirah. Pokoknya isim nakirah itu isim sing cakupannya umum, tidak tertentu satu ya dengan yang lainnya. Kan la yukhtasu kan? Jadi la yukhtasu bi wahidun duna akhara. Ya kan? Kemarin seperti kejelasan saya toh, koma zaidun, koma az zaidani. Kalau az zaidani itu nakirah. Kalau dia koma zaidani itu menjadi nakirah karena dia tidak terkhusus pada satu orang, itu kan? Yang dinamakan isim nakirah itu kan tidak tertentu pada satu orang. Lah sedangkan zaidani itu kan tidak tertentu pada satu orang, maka kemakrifatannya harus dimunculkan dengan menggunakan al, paham?
koma zaitun. Tapi sing tasniyah pakai az-zaitani. Begitu juga jamak az-zaituna itu. Nah, itu catatan yang sangat penting sekali dan berharga sekali, jarang dikupas catatan-catatan sing ngaji jurumiyah ini, ya. Wa takribuhu iki sekarang mau asline kan kaidah-kaidahnya kan sudah lewat semua gitu. Jadi wa takribu utawi perkara sing gampangno iki la apa? Iki apa? Isim nakirah iki mau. Artinya definisi yang mudah difahami. Utawi perkara sing apa? Gampangno isim nakirah maring difahami. Definisi yang mudah difahami, isim nakirah itu apa? Yaitu kullu ma iku saben-saben isim soluha solaha. Solaha kang patut apa dukhulul alifi mlebune alif wal lam lam alaihi ngatasi ma. Iku nahwur rajuli wal gulam. Pokoknya definisinya setiap isim sing patut atau pantas kemasukan al itu adalah isim nakirah. Asline rajulun, pantas dike ar-rajulu. Babul atfi utawi iki bab nerangno tentang ataf. Wa huruful atfi utawi pira-pira huruf ataf asyaratun iku 10. Sama kemarin contoh. Kenapa asyaratun? Karena makdudnya ini adalah huruful atfi. Makdudnya ini mudzakkar. Ya, makdudnya mudzakkar. Adatnya makanya dikasih tak. Ini asyaratun. Kenapa kok enggak asyarun? Karena makdudnya mudzakkar. Makdudnya mudzakkar. Harfun ini kan, hurufun yang dipandang dari makdud itu adalah mufradnya. Hurufun. Mufradnya apa harfun. Harfun enggak ada taknya, makanya asyaratun dikasih tak karena ini adalah adat hisabi. Kalau adat hisabi, kemarin kaidahnya bolak-balik saya ulang pas ngaji jurumiyah ini. Kalau adat hisabi itu adalah susunannya adalah formasinya adalah kebalikan antara adat dengan makdud. Ini mengulang tok ini asyaratun iku 10 waya wis tak polangno bolak-balik. Ya, waya dadi mubtada. Lah mubtada kok dibaca fathah. Mubtada itu kan rofa, itu kan isim yang dibaca rafa. Lah iki wahia kok ora wahyu. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, al-wawu iku wawu. Nah, al-wawu loh, wawu itu kan sebuah huruf. Lah ini kok yang dimaksud khobar. Khobar itu adalah isim. Lah sedangkan wawu itu kan bukan isim. Nah, ini masuknya dalam ranah hikayah. Yang dimaksud adalah apa? Lafadznya, bukan maknanya wawu. Kalau maknanya wawu itu adalah huruf atop. Setiap isim yang dimaksudkan hikayah, baik dia itu pokoknya setiap lafadz yang dimaksudkan hikayah, baik dia fi'il atau dia huruf, maka hukumnya isim. Kalau hukumnya isim sah dijadikan khobar. Khobar itu kan kudunya isim, paham ya? Wal fa'ulan fa podo kabeh iki. Wasummalan summa wa aulan au. Au kan huruf ataf ya. Au wa amlan am wa imalan imma ya. Wa balan bal walalan la walakin lan lakin. Wa hatalan hatta fi ba'dil mawadi ing dalam sebagian pira-pira panggonan. Fa in atafta mongko lamun ngatafno sira biha kelawan iki kuwabeh mau. Fa in atafta mongko lamun ngatafno sapa sira. Fa in atafta mongko lamun ngatafno sapa sira biha kelawan iki la hadzil huruf al asyarah mau ala marfu'in ing atase maktuf alaih kang diwaca rafa. Ala marfu'in ing atase maktuf alaih kang diwaca rafa rafa'ta mongko ngrafa'no sira. Jika kamu mengatofkan lafaz dengan huruf-huruf tadi, ya ning ngene maktuf alaih sing rafa, maka maktufnya harus dibaca rafa. Maktuf itu mana? Maktuf adalah isim yang jatuh setelah adat huruf ataf. Au ala mansubin utawa ing atase maktuf alaih kang diwaca nasabta mongko nasabna sapa sira. Ini hukumnya ataf ya. Au ala mansubin ini diatofkan kepada marfu'in. Au ala mansubin ini adalah namanya maktuf. Ala marfu'in itu namanya maktuf ala. Hukumnya seperti sama, berarti nasabta ini menjadi
Jawab yang mengira-ngirakan perabot huruf atof apa huruf syarat. Ai fa in atof ta'ala mansubin nasobeta au ala mahfudin utawa ing atase isim sing dijerno khofata mongko ngejerno sapa sira au ala majzumin utawa ing atase majzum ya maktuf ala sing dijazmno ya jazam ta mongko jazmno sira takulu ngucap sira koma zaitun wa amrun. Nah wa amrun wawunya huruf atof, amrun namanya maktuf, zaitun namanya maktuf alaih. Wa raaitu lan ningali ingsun zaitan ing zain wa amron lan amr. Ini wa amron wa marartu bi zaitin wa amrin. Babu taukidi utawi iki kubab nerangno taukid ya. Atau kidu utawi taukid tabiun iku manut lil muakkad maring muakkad fi rafi ing dalem rafa'i muakkad wa nasbi lan nasabi muakkad wa khafdi lan jere muakkad wa ta'rifi lan ma'rifati muakkad. Ya. Jadi taukid itu isim yang mengikuti muakkadnya di dalam rafa, nasab dan dernya dan ma'rifatnya. Contoh misalnya lafaz ja'a zaitun nafsuhu. Ya. Zaitun nafsuhu. Nafsu itu namanya taukid. Menguatkan pada mana lafaz zaitun. Berarti itu namanya adalah zaitun namanya muakkad. Gula ingu sak ketemune ganggu ngaji merai. Gua wae nek pateni nek gua ya gua. Wa kunulan ana apa iki la apa taukid iku bi alfadin kelan pira-pira lafat maklumatin kang dikinawarwi. Wa ya utai alfat maklumah. Alfadhin ini jamak taksir ya. Lafdzun jama'i alfadhun. Jamak itu hukumnya apa? Jamak yang ghairu akal itu hukumnya mufrad muannas. Makanya maklumatin ini menjadi naat karena sebab apa? Ciri naat pertama itu adalah dia berupa isim sifat maklumatun. Kan maklumun berarti dari dia itu adalah mengikuti wazan maf'ulun. Ya, maf'ulun. Lah kok ada taknya? Iya, karena naat itu harus sesuai dengan man'utnya. Man'utnya itu alfadzin. Loh, man'ut itu kan harus sesuai lah. Alfadzin itu kan jamak. Maklumatin ini adalah mufrad. Iya, tadi kan kaedahnya. Setiap jamak yang tidak mempunyai akal maka hukumnya mufrad mu'annas. Mana yang hukumnya mufrad mu'annas? Alfadzin itu hukumnya mufrad mu'annas. Makanya pakai maklumun. Maklumun itu mufrad. Nah, untuk dikasih mu'annas tinggal mengasih tak. Berarti antara na'at dengan man'ut sama sebulan balik terang no karek bulan balik ini tak iki. Wa ya utawi kila alfaz maklumah iku an-nafsu lafat an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi ajma'u lan pira-pira isim utawa lafat sing mengikuti ajma'u. Wa ya utawi tawabi ajma'u iku aqta'u wa abta'u wa absa'u. Takulu ngucap sira koma zaitun nafsuhu Oraitu al-qauma kullahum ini menaukiti menguatkan lafaz qaum wa marartu bil qaumi ajma'ina ajma'ina. Babul badali utawi iki bab nerangno tentang badal. Idza ubdila ing dalem nalikane digawe badal apa ismun isim minisbin saking isim kang weneh. Kemarin kaedahnya ya sudah saya bolak-balik saya terangkan idza kalau dzaraf maka posisinya isim. Kalau idza berupa idza itu kalau idza itu ada idza yang dzarfiyah ya. Idza dzarfiyah ada idza fujaiyah. Kalau idza dzarfiyah maka posisinya dia menjadi isim. Lah isim nanti ini ya nanti harus dimudhofkan kepada jumlah yang jatuh setelahnya. Yaitu ubdila ini. Maka nanti idza ini dimudhofkan kepada jumlah yang jatuh setelahnya. Berarti jumlah yang setelahnya itu mahalnya mahal jar. Jadi idza itu ada dzarfiyah. Dzarfiyah sing syartiyah yang masih mempunyai makna syarat. Ada yang tidak mempunyai makna syarat. Idza sing dzarfiyah sing ghairi syartiyah. Ismun menjadi fa'ilnya ubdila. Kemarin kaedahnya setiap isim nakiro kok diulang maka yang awal itu beda dengan sani. Paham? Apa ismun isim minismin saking isim kang weneh. Ismun yang pertama itu beda dengan ismin yang kedua maka kalau cara menterjemahnya itu seperti itu. Minismin saking isim kang weneh.
Au fi'lun utawa fi'il min fi'lin sanging fi'il kang weneh. Fi'lun yang pertama dan yang kedua itu beda. Tabi'a mongko anut apa ikilah badal hu ing mubdal minhu fi jami'i i'rabi ing dalam sekabehane i'rabi mubdal minhu. Wa huwa utai badal iku arba'atu aqsamin papat pira-pira bagian. Sudah sih ini bolak-balik diterangno terus ya. Nomor 1 badalus syai'i rupane badalus syai' minasy' atau yang disebut badal kul mingkul. Jadi badal apa keseluruhan dari mubdal minhunya. Ja'a zaitun akhuka. Akhuka itu menjadi badal. Zaid menjadi mubdal minhu. Zaid iyo akhuka. Akhuka iyo Zaid. Makanya dinamakan badalnya kul mingkul. Zaid ja'a zaitun akhuka. Akhuka ini badal. Zaitun itu mubdal minhunya. Zaid yo akhuka yo Zaid. Makanya dinamakan badalnya badal kul mingkul. Wa badalul ba'di lan badal ba'at minal kulli. Nah, badal ba'at mingkul. Akal tur rohifa thuluthahu. Mangan sapa ingsun ar-rohifa ing roti. Thuluthahu rupane sepertuline rohif. Jadi badal sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Aku mangan roti. Tapi apa jenenge rupane sepertelune. Berarti sepertelu roti kan dari keseluruhan roti itu semua, paham? Jadi roti itu adalah namanya mubdal minhu akal tur rohifa thuluthahu. Thuluthahu namanya badal. Sepertiga dari roti. Ya, sepertiga dari roti berarti sepertiga ini adalah termasuk dari roti, sebagian dari keseluruhan. Wa badalul istimali lan badal istimal. Badal istimal yo sing mengko ya terkandung di dalam mubdal minhunya. Nafa'ani zaitun ilmuhu. Muga-muga manfaati ing ingsun sapa zaitun Zaid rupane ilmuhu ilmune Zaid. Yang terkandung di dalam Zaid itu adalah termasuk ilmunya. Wa badalul gholati lan badal gholat ini. Nomor 4. Nawu qalika qoma zaitun akhuka. Ini namanya badal kul mingkul. Akhuka ya Zaid, Zaid itu akhuka. Zaid itu mubdal minhu, akhuka badal. Wa akal tur raghifa thuluthahu. Ya, thuluthahu ini namanya badal, raghifa mubdal minhu. Ini namanya badal ba'at mingkul. Wa nafani zaitun ilmuhu. Ini adalah badal istimal. Muga-muga manfaati ing ingsun sapa zaitun Zaid ilmuhu. Ilmuhu iya apa rupane ilmune Zaid wa raaitu Zaitan al-farosa ing jaran. Zaitan ing Zaid al-farosa rupane jaran. Arota ngarepno sira antakula ing yen to ngucap sira raaitul farosa. Kamu ki jane kepengin ngomong aku delok jaran. Fagolita mongko salah sira fa abdalta mongko ganti sira Zaitan ing Zaid minhu sanging faros. Janjane ngono, Jong. Jadi kue karep ngomong ro'aitul farosa, kue salah, ya. Akhirnya kue nggawe batal zaitan, ro'aitu zaitan. Genti, maksudnya genti ya, dari faros mau. Aslinya kepingin itu ro'aitu al farosa. Salah ucap. Badal gholat juga maknanya salah ucap. Babu mansubatil asma'i. Ya wis pertemuan iki ya, satam. Wallahu alam gitu.